Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gilbert Bintang. Pada saat ini saya akan mempresentasikan atau membacakan hasil teks biografi saya tentang B.J. Habibie. Bahakrudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie adalah putra dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. B.J. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie, kemudian dikaruniai 2 anak yang bernama Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Perihal pendidikan, B.J. Habibie pernah menempuh studi Institut Teknologi Bandung atau ITB, jurusan Teknik Mesin tahun 1954. Selama 6 bulan selanjutnya, B.J. Habibie meneruskan studinya di Aachen Derman, tepatnya di Rheinisch Westfalische Technische Hochschule atau RWTH. Awal mula karir B.J. Habibie adalah saat masa pemerintahan Presiden Indonesia Soeharto. B.J. Habibie diminta ke Indonesia saat beliau sudah ada di Jerman. B.J. Habibie mengawali karirnya sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 20 tahun. Terhitung sejak 1978 sampai 1998, namun beliau sudah bekerja di Jerman di berbagai macam perusahaan besar yang berkaitan dengan penerbangan serta konstruksi pesawat terbang. Penetapan B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia yang ketiga dilakukan oleh Presiden Soeharto ketika krisis moneter 1998 terjadi. Presiden Soeharto mundur, kemudian digantikan B.J. Habibie mulai 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Adapun karir B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-7 dimulai pada 14 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998. Pada Kabinet Pembangunan 7, B.J. Habibie pernah membuat rancangan proyek pesawat terbang CN-235 bersama insinyur-insinyur dari Spanyol. Casa rancangan berupa prototipe yang dibuat tersebut berhasil mengudara di akhir tahun 1983. Kiprah B.J. Habibie dalam dunia penerbangan Indonesia juga sangat besar. B.J. Habibie berhasil memanfaatkan kecerdasannya untuk membuat N250 Gatot Kaca, pesawat terbang Indonesia di tahun 1995. N250 Gatot Kaca dapat mengangkut hingga 50 penumpang serta bisa diperbesar menjadi 70 penumpang. Pesawat tersebut tidak hanya dirancang B.J. Habibie seorang diri, tetapi timnya dari industri pesawat terbang atau IPTN. Perjalanan karir B.J. Habibie dan kiprahnya untuk negeri ini terbilang mulus dan menginspirasi para anak muda. Di balik kesuksesan beliau ada sosok penyemangat yang tidak pernah lengah mendukung, yaitu Hasri Ainun Besari. Sang istri, kisah cinta B.J. Habibie dan Ainun bahkan diangkat ke layar lebar dan ditonton oleh jutaan masyarakat. Beliau terkenal sebagai laki-laki yang setia dan sangat menjaga cintanya pada Ainun. Masing-masing dari mereka adalah siswa yang cerdas di kelasnya saat berada di sekolah menengah, bahkan guru di sekolahnya ada yang menjodohkan B.J. Habibie dan Ainun. Jika menjadi suami istri akan menurunkan anak yang pintar. Ternyata saat lulus sekolah menengah, B.J. Habibie meneruskan studinya ke Jerman. B.J. Habibie dan Ainun tidak pernah benar-benar dekat. Mulanya B.J. Habibie tidak menaruh rasa pada Ainun, tetapi sang ibu ingin mereka menikah meskipun saat itu B.J. Habibie masih belum tertarik dengan hal yang berkaitan dengan pencintaan karena masih fokus menyelesaikan studi saat itu. B.J. Habibie yang sedang menyelesaikan studi doktoralnya, kesibukannya tidak hanya kuliah tetapi juga bekerja di Institut Konstruksi Ringan Aachen. Kisah cinta B.J. Habibie berubah saat beliau di bawah sang adik
Fani untuk bertandang ke rumah Ainun yang sudah dewasa. B.J. Habibie kagum pada pemikiran Ainun yang kritis dan menaruh perhatian pada peran mahasiswa, sehingga merasa bahwa Ainun bisa mengimbanginya sebagai lawan bicara. Hubungan B.J. Habibie dan Ainun yang semakin dekat berlabuh sampai pelaminan pada 12 Mei 1962 di Bandung. Tak lama kemudian, mereka pindah ke Jerman dengan kesibukan Ainun mengurus rumah tangga, sedangkan B.J. Habibie sebagai pencari nafkah. Tahun-tahun pertama merupakan tahun yang sulit karena kondisi B.J. Habibie belum stabil lambat laun. Saat sang anak mulai besar, Ainun bisa menitipkannya dan ia mendaftar bekerja sebagai dokter di Hamburg. 2 tahun kemudian, Ainun memutuskan untuk berhenti karena sang anak bungsu sakit. B.J. Habibie dan Ainun adalah pasangan yang saling mendukung satu sama lain. Saat Ainun sakit kanker ovarium, B.J. Habibie menemani pengobatannya hingga Ainun menghembuskan nafas terakhir selama berkarir. Ainun selalu melindungi B.J. Habibie dengan instingnya yang tajam. Saat Ainun meninggal, B.J. Habibie seperti kehilangan semangat hidup dan berusaha menyembuhkan diri dengan menulis buku B.J. Habibie dan Ainun. B.J. Habibie meninggal pada 11 September 2019 setelah istrinya Ainun meninggal. Demikianlah pembacaan teks biografi tentang B.J. Habibie. Mohon maaf jika ada salah kata dan kesalahan ketika saya membaca tadi. Terima kasih.